Shalom dan selamat pagi guys, menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang dari Papua. Saya mau curhat sedikit. Kebetulan mumpung lagi hujan di sini, jadi pelayanan kepada masyarakat tidak terlalu banyak di bawah. Jadi saya mau curhat sedikit mengenai adat Toraja yang sangkut pautnya dengan pernikahan. Jadi ternyata banyak kaula muda atau orang yang mencari pasangan takut menikah dengan orang Toraja. Entah itu dari luar Toraja maupun dengan orang Toraja itu sendiri, karena ternyata banyak orang Toraja yang lahir besar di perantauan sehingga tidak tahu mengenai adat istiadat budaya yang ada di Toraja dengan baik, sehingga mereka takut untuk menikah dengan orang Toraja karena mereka hanya mendengar bahwa adatnya begini, pengeluarannya sekian, adatnya kuat, nanti pengeluaran banyak. Jadi melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kalian bahwa ya sekaligus meluruskan, karena saya sendiri orang Toraja, tapi meskipun saya sekarang menetap di Papua, tepatnya di Kabupaten Biak, saya ingin meneruskan kepada kalian menurut survei saya yang saya lihat bahwa banyak orang Toraja, banyak orang yang takut menikah dengan orang Toraja karena adatnya. Jadi baik, memang betul bahwa adat kita orang Toraja sangat kuat. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa biaya yang sangat mahal tidak seperti yang kalian bayangkan. Jadi contohnya begini, ada perayaan adat tertentu, misalnya kedukaan atau orang meninggal. Nah ini adat kita yang paling mahal karena memang membutuhkan biaya, membutuhkan kurban yang sangat banyak. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa sebelum acara itu dilaksanakan, itu ada pertemuan keluarga terlebih dahulu. Jadi pertemuan keluarga terlebih dahulu untuk mengatur apakah kita sanggup sekian berapa. Jadi saudara bersaudara, rumpun keluarga berkumpul, misalnya neneknya meninggal terus mau diupacarakan, itu kita berkumpul dahulu mengatur kira-kira kesanggupan kita berapa. Kemudian kita melihat juga bahwa dalam keluarga itu, dalam saudara bersaudara itu pekerjaannya apa saja. Tentunya ada yang masih menganggur, ada yang tidak mempunyai penghasilan tetap, ada yang mempunyai penghasilan tetap, ada yang makmur. Nah itu disesuaikan semua guys. Jadi misalnya begini, contohnya saya ya dengan keluarga saya, misalnya nenek saya meninggal waktu itu sudah tahun 2018 yang lalu dengan saudara sepupu saya. Jadi sebelum kita pelaksanaan acara itu, Rambu Solo itu atau kedukaan itu, kita bertemu dulu. Oh iya, kakak yang di kampung sanggupnya berapa? Karena kan dia di kampung, jadi dia kan petani, mempunyai penghasilan yang tidak cukup. Ya ada juga yang di kampung tapi pegawai. Tetapi kita melihat semua keluarga, bukan hanya di satu keluarga. Jadi kalau memang sanggupnya cuma satu kerbau atau memang tidak sanggup, ya nanti kita kerjasama dengan baik yang mempunyai penghasilan yang lebih banyak untuk bagaimana membantu saudara kita ini supaya dia bisa menyumbang satu ekor. Nah, kalaupun dia tidak sanggup maka kita tidak paksakan. Nah, kemudian kita juga yang mempunyai penghasilan yang tetap atau mempunyai berkat yang lebih, tentunya kita menyumbang sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Tidak harus bahwa oh pekerjaanmu sekian, jadi kau harus memotong sekian banyak, kemudian jenis kerbaunya yang sekian, harganya yang sekian. Tidak harus. Jadi tidak pernah ada tuntutan dari manapun, kecuali kalau kalian sadar sendiri bahwa ya karena memang saya sanggup, saya mampu untuk membeli hewan kurban itu dengan kemampuan saya, oke, tidak masalah. Tetapi tidak pernah ada tuntutan dari siapapun. Kemudian satu lagi yang perlu kalian ketahui bahwa ada saja berkat Tuhan. Ketika tiba masa adat itu kita akan laksanakan, ada saja berkat Tuhan yang datang kepada kita. Jadi jangan pernah takut bahwa adat Toraja ini mahal, kuat, jadi tidak sanggup untuk menikah dengan orang Toraja. Jadi perlu kalian ketahui bahwa berkat itu sudah diatur oleh Tuhan, berkat itu tidak pernah tertukar dengan orang lain. Kemudian kalian lahir dari manapun, suku manapun, negara manapun, itu Tuhan sudah rencanakan sejak kita dari kandungan. Jadi siapapun mendapat posisi dalam strata masyarakat yang ada itu tidak pernah dipersalahkan. Oleh sebab itu perlu kalian ketahui bahwa
ketika tiba masa adat itu bagi orang Toraja, misalnya saya sendiri waktu itu saya baru lulus kuliah dari IPDN, kemudian ya saya memang belum mengabdi di di lapangan untuk mengabdi kepada masyarakat karena saya baru lulus, tapi ya puji Tuhan waktu itu ada saja berkat Tuhan. Waktu itu ada tunjangan belajar yang saya simpan-simpan, yang saya tabung, dan ya lumayan untuk bisa membeli dua ekor kerbau. Nah itu salah satu cara Tuhan. Jadi waktu itu saya tidak terlalu repot. Kemudian pada saat sekarang juga, ya saat ini memang tidak ada tanggungan saya untuk adat. Tetapi ketika tiba masanya, nanti saya tidak minta-minta ya yang kedukaan. Tetapi ketika tiba masanya nanti, ada saja cara Tuhan untuk menolong kita, ada saja cara Tuhan untuk menolong saya. Entah itu dengan berbagai macam cara yang kita tempuh, tapi ya itu adalah salah satu jalan keluar yang Tuhan berikan. Misalnya mungkin ya tunjangan kita cair atau bonus-bonus kita di kantor cair pada saat itu, atau kita bisa meminta terlebih dahulu dengan perjanjian atau kesepakatan terlebih dahulu. Nah, itu yang perlu kalian ketahui. Jadi jangan pernah kalian menjustis sesuatu itu sebelum kalian ketahui, sebelum kalian pelajari lebih dalam. Jadi saran saya untuk yang memang mempunyai niat menikah dengan orang Toraja dan takut dengan adat, silakan kalian pelajari dulu, silakan kalian tanya-tanya dulu seperti apa sih sebenarnya adat Toraja itu. Jadi jangan pernah takut, karena adat Toraja tidak semahal yang kalian bayangkan, tidak semenakutkan yang kalian pikirkan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Terima kasih.